Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Anasa dengan NIM B1A12509. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengaruh kebijakan fiskal terhadap output dan nilai tukar dalam model Mundell-Fleming. Pertama, kita akan membahas mengapa kurva LM berbentuk vertikal dan mengapa kurva IS memiliki kemiringan yang negatif. Yang pertama, mengapa kurva LM berbentuk vertikal? Karena pada model Mundell-Fleming ini digunakan sebuah asumsi bahwa jika nilai output atau pendapatan nasional itu sudah berada pada tingkat tertentu, yaitu Y1. Artinya perubahan nilai tukar atau exchange rate tidak mengubah output, yang berubah hanyalah nilai tukarnya, agar pasar uang itu tetap berada dalam kondisi seimbang. Selanjutnya, kurva IS memiliki slope negatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara output dan nilai tukar ketika nilai tukar itu meningkat atau mata uang domestik mengalami apresiasi, yaitu apresiasi harga barang ekspor menjadi lebih mahal bagi negara lain sehingga ekspor menurun. Akibatnya permintaan agregat itu menjadi turun dan output ikut menurun. Sebaliknya, ketika nilai tukar itu menurun atau terjadi depresiasi, barang ekspor menjadi lebih murah sehingga ekspor itu menjadi meningkat. Permintaan agregat naik dan output juga meningkat. Karena hubungan yang berlawanan inilah kurva IS digambarkan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, kemudian kita akan membahas pengaruh kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak. Kebijakan ini meningkatkan permintaan agregat sehingga kurva IS itu bergeser ke kanan dari IS1 menjadi IS2. Namun pada sistem nilai tukar mengambang dengan mobilitas modal yang tinggi. Peningkatan permintaan ini mendorong masuknya arus modal asing. Investor itu tertarik karena kondisi ekonomi yang membaik. Masuknya modal asing menyebabkan mata uang domestik mengalami apresiasi sehingga nilai tukar itu meningkat dari E1 ke E2. Apresiasi membuat sebuah ekspor itu menjadi lebih mahal daripada impor karena akibatnya ekspor bersih menurun. Penurunan ekspor bersih ini mengimbangi kenaikan permintaan akibat kebijakan fiskal sehingga output akhirnya tetap berada pada Y1. Jadi, pada model Mundell-Fleming ini dengan kurs yang mengambang, kebijakan fiskal ekspansif tidak meningkatkan output, tetapi lebih menyebabkan apresiasi nilai tukar. Kemudian, yang ketiga kita akan membahas risk premium. Risk premium adalah tambahan imbal hasil yang diminta investor karena adanya risiko berinvestasi di suatu negara. Misalnya risiko politik, yang kedua ketidakstabilan ekonomi, inflasi, atau kemungkinan gagal bayar. Nah, ketika risk premium meningkat, investor menganggap aset domestik lebih berisiko sehingga sebagian modal keluar dari dalam negeri ke luar negeri. Akibat keluarnya modal, mata uang domestik itu mengalami depresiasi atau melemah. Depresiasi itu membuat ekspor menjadi lebih murah sehingga ekspor meningkat. Peningkatan ekspor inilah yang menyebabkan kurva IS itu bergeser dari kanan dan output naik dari Y1 ke Y2. Sementara itu meningkatnya risk premium juga menggeser kurva LM karena keseimbangan pasar uang berubah. Namun risk premium tidak selalu meningkatkan output. Pertama, jika bank sentral menaikkan suku bunga untuk menahan pelemahan nilai tukar, maka investasi itu akan turun sehingga kenaikan output bisa bertahan. Kedua, depresiasi yang terlalu besar itu dapat meningkatkan inflasi karena harga barang impor menjadi lebih mahal. Inflasi ini mengurangi daya beli masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan Marshall-Denner condition, depresiasi hanya akan meningkatkan ekspor bersih jika jumlah elastisitas permintaan ekspor dan impor itu lebih besar dari 1. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka depresiasi belum tentu mampu meningkatkan output.
Jadi pengaruh risk premium terhadap output itu sangat bergantung pada kondisi ekonomi, kebijakan bank sentral, tingkat inflasi, dan elastisitas perdagangan internasional. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.